Pelaksanaan pemilu 2024 kembali diuji. Kali ini Partai Rakyat Adil Makmur setidaknya memenangkan 2 gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum. Yang pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Yang kedua di Bawaslu. Nah, kita sekarang sedang mencari tahu ini. Apa yang sebenarnya keliru dalam proses pemilu kali ini. Kamis 2 Maret 2023, jagat politik Indonesia dikagetkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan perdata Partai Rakyat Adil Makmur atau PRIMA kepada Komisi Pemilihan Umum KPU. Apalagi dalam amar putusan itu, pengadilan meminta KPU untuk kembali melaksanakan tahapan pemilu 2024 dari awal selama lebih kurang 2 tahun 7 bulan, sekaligus membayar ganti rugi kepada PRIMA sebesar 500 juta rupiah. Katakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, kemudian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materi sebesar 500 juta rupiah. Yang kelima, menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan itu diucapkan, dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari. Jadi silakan rekan-rekan mengartikan itu, tapi bahasa putusan itu seperti itu ya, menunda tahapan. Jadi rekan-rekan kalau mengartikan menunda pemilu itu saya tidak tahu, tapi amar putusannya untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum. Kehebohan pasca putusan PN Jakarta Pusat itu direspon oleh berbagai kalangan, termasuk Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, putusan PN Jakarta Pusat belum menjadi putusan final. Karenanya, proses pemilu 2024 harus terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum pun tidak tinggal diam dan merespon cepat putusan itu dengan mengajukan banding. Tadi sudah kami sampaikan dokumen dan sudah kita terima akta permohonan banding, sehingga dengan demikian KPU sudah menyampaikan secara keseluruhan proses-proses atau substansi dokumen-dokumen banding tersebut. Kurang lebih poinnya terkait dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian desain penegakan hukum pemilu, dan juga yang penting adalah amar putusannya. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum yang juga bagian dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih, Hadar Nafis Gumai menilai keputusan Hakim PN Jakarta Pusat bisa menyebabkan penundaan pemilu 2024. Dan hal itu melampaui kewenangan pengadilan, serta berpotensi melanggar konstitusi dan undang-undang yang menyatakan pemilu harus berjalan 5 tahun sekali. Ini mencerminkan sebetulnya ada problem di KPU-nya sendiri, di penyelenggaranya sendiri. Kalau kita dalami, kita ikuti kasus-kasus yang digugat ini, begitu, itu memang berawal dari bagaimana KPU itu bekerja di dalam proses verifikasi, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang kedua juga saya perkirakan karena aspek bagaimana KPU itu sendiri mengikuti persidangan ini. Jadi bagaimana dia mempersiapkan, mempersiapkannya, mengcounternya, menyiapkan dokumen-dokumennya. Saya kira itu juga tidak cukup kuat sehingga hasilnya demikian. Kalau ketidaksiapan atau bahkan menganggap enteng itu kan sudah terungkap ya. Jadi bukan sesuatu yang sepertinya kita mengira-ngira atau menebak-nebak. Itu kan sudah dijawab sendiri atau direspon sendiri oleh KPU untuk kasus mereka dikalah di PN Jakarta Pusat tersebut gitu kan. Karena mereka menganggap
oh ini bukan otoritasnya atau wewenangnya dari Oh, PN oke, tersebut. oke. Jadi seolah-olah nanti akan ditolaklah ini gitu. Karena di dalam putusan itu juga ada penundaan atau penghentian tahapan pemilu yang belum dilaksanakan. Betul. Dan memulai pemilu lagi sejak awal dengan masa yang 2 tahun 4 bulan. Kalau dihitung 2 tahun 4 bulan 7 hari lebih tepatnya, itu jatuhnya nanti pemilu saya kira di bulan Juni kalau tidak salah tahun 2025. Walaupun kayaknya tidak ada perdebatan besar lagi dia dari para ahli, ini bertentangan dengan konstitusi. Saya mengunjungi kantor Dewan Pimpinan Pusat Prima di Jakarta dan mewawancarai Sekretaris Jenderal Domingus Octavianus. Gugatan perdata Prima, jelas Domingus, dilakukan lantaran langkah hukum yang ditempuh sebelum-sebelumnya buntu. Kami ini kan partainya rakyat biasa ya, tidak punya apa-apa. Mulainya juga dengan semangat. Biasa tapi mampu membuat pemilu terancam. Gimana itu? Ya itu yang blessingnya itu. Karena kita kan hanya berjuang ya, memang teman-teman ini punya latar belakang yang kebetulan gigih ya, tidak gampang menyerah. Ya. Cerita sedikit soal gugatan di PN Pusat. Itu gimana sih? Ini publik terus terang tersentak. Itu kelemahan dari sistem hukum kita saya rasa malah. Di mana poinnya? Kelemahan? Di hukum pemilunya. Karena di hukum pemilunya tidak memberikan ruang untuk kami menyelesaikan ini di jalur koridor hukum pemilunya. Sementara kami merasa sudah diperlakukan tidak adil. Nah, jadi akhirnya kami harus ya semacam mencari jalan alternatif. Persepsi yang terbentuk itu karena ada prakondisi sebelumnya dengan isu-isu tentang penundaan dan sebagainya. Padahal kami dalam proses ini hanya ingin mencari keadilan, hanya ingin bagaimana ruang untuk pemulihan hak politik itu didapatkan kembali. Kabar-kabarnya penundaan pemilu ini terus bergulir. Kalau ini menjadi kenyataan, Partai Prima akan keseret sebagai bagian dari, menurut Bang Dom gimana? Ya, saya melihat kalau ini menjadi kenyataan ada banyak faktor yang bisa menyebabkan itu. Ya kan? Di sini ada masalah Perpu yang belum jadi, di sini ada masalah gugatan ke MK tentang proporsional tertutup yang belum diputuskan, di sini ada masalah anggaran yang tersendat-sendat. Jadi jangan salahkan Prima gitu. Belum tuntas hiruk pikuk putusan PN Jakarta Pusat, Prima kembali menjadi buah bibir. Lantaran Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu memutuskan partai ini menang atas gugatannya kepada Komisi Pemilihan Umum. Bawaslu menilai KPU melanggar administrasi pemilu. Karenanya, Bawaslu memberi kesempatan Prima untuk melengkapi proses administrasi selama 10 hari melalui Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL KPU. Komisi Pemilihan Umum menghormati keputusan Bawaslu sebagai lembaga pengawas KPU. Kami juga akan menjelaskan teknis pelaksanaan penyerahan persyaratan pendaftaran partai politik perbaikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam putusan Bawaslu yang insya Allah kami akan terima dalam rentang waktu maksimal ya, karena dalam putusan Bawaslu bahasanya paling lama 10 kali 24 jam. Kami juga nanti akan menjelaskan kepada Partai Prima apabila memang nanti persyaratan administrasi yang kurang atau persyaratan perbaikan administrasi itu dipenuhi seluruhnya, kami akan lakukan tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana yang tertuang di dalam PKPU nomor 4 tahun 2022. Tahapannya sama seperti partai politik non parlemen. Partai Prima apabila nanti Partai Prima dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual, maka kami harus berikan ruang waktu yang cukup bagi Partai Prima untuk mempersiapkan diri untuk mengajukan pendaftaran calon anggota legislatif.
Bagi Prima, 10 hari lebih dari cukup untuk memperbaiki administrasi. Cukup banget. Dulu kami perbaikannya itu yang sengketa pertama, kami kan dibekasi waktu 1 kali 24 jam untuk 151 kota kabupaten, 22 provinsi, 151 kota kabupaten. Nah, sekitar 13.000 ya dokumen keanggotaan 1 kali 24 jam. Yang sekarang ini kami diberikan waktu 10 kali 24 jam untuk 8 kota kabupaten ya, dengan sekitar 154 dokumen keanggotaan. Jadi kami sangat sanggup. Hadar Nafis Gumai memahami kerumitan yang sedang dihadapi oleh Prima, yang menurut pemahamannya tidak lepas dari kesalahan yang dibuat oleh KPU. Ya, kasihan juga ya Pak partai ini Pak ya, dia harusnya itu bisa menjalani dengan dalam tanda petik normal bersama dengan peserta yang lain. Iya, ya. Tapi kemudian dia tertimpa sesuatu yang harus Ya. berproses ke pengadilan apa segala macam. Betul ya, jadi memang tidak gampang ya kalau udah masuk proses hukum itu cukup panjang. Belum lagi nama partai yang bersangkutan itu seolah-olah sudah partai yang gagal. Kemudian dia para anggotanya, para pengurusnya di daerah mungkin juga udah mulai, oh iyalah saya pikir nggak usah terusin bergabung dengan ini, misalnya begitu. Saya duga mereka punya kesulitan juga untuk konsolidasi kembali gitu ya. Atau justru sebaliknya. Ya oke. Justru, wah ini partai tough banget Iya, ini. gigih Coba ya. dihantam anak itu kan. Ya. Tadi kata ini kan Oke dua mata uang ya Pak ya. Oke Dua lah, mata ya, uang ya. ada plus minusnya ya. Tetapi Plus betul. minus itu acara kita. Oh, gitu ya. Tapi betul bahwa dengan asumsi seandainya semua ini dikerjakan dengan rapi sejak awal, terutama dari sisi penyelenggaranya yang sekarang terbukti ternyata mereka memang tidak cukup profesional misalnya, sebetulnya partai ini bisa mengikuti dari awal, kira-kira begitu. Sekarang saya duga menjadi lebih sulit ya, karena apa? Dalam banyak hal itu ingin dipendekkan gitu. Kayaknya ini kuncinya ini Pak ya. Iya ya. Apapun yang terjadi, Iya. pemilu harus jalan terus. Iya betul. Jadi Pak. wahai yang ingin pemilu ditunda, nggak bisa lagi. Sudah dikunci Ya, Pak ya? betul, oleh konstitusi, betul, ya. oleh undang-undang. Ya.